gambarnya. Gambar lagi bisa ditaruh ya. Sembari kita jalan masuk ke dalam ruangan. Ibu silakan dulu. Oke, jadi gimana Bu? Ini perjalanan Cara mengulangi saya malah ya. gimana Bu? Ya, kalau buat nanti dari tim komisi dari perusahaan ada cara lagi masalah jalan. Jadi untuk saran saya dulu, baru saran saya itu ini ada rekan saya di sini. Oke, berarti wawancara apa dengan polisi? Ya betul, untuk saya itu informasi ini lebih dari TKP ya Bu. Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan sebelumnya, saya Kamsa dari Auditor Tim Lingkungan 7G1. Pada kesempatan hari ini, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih. Hari ini kita akan melaksanakan audit lingkungan untuk PT Kalbe Farma sesuai dengan protokol yang sebelumnya telah disepakati ya Bu. Jadi saya ulas lagi, audit ini bertujuan untuk menilai kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan, kemudian mengidentifikasi aspek yang masih perlu ditingkatkan dan memberi rekomendasi perbaikan. Kemudian untuk ruang lingkup audit mencakup 3 hal utama, yaitu pengelolaan limbah B3, pengelolaan limbah padat, serta pengelolaan air dan limbah cair. Apakah Ibu sudah siap? Saya siap. Sebelum perkenalan nama dulu, nama saya Citra. Saya perwakilan dari divisi EHS ya Bu, khususnya yang menangani limbah padat B3 dan non B3. Apakah mau langsung dimulai aja ini Bu? Boleh, untuk mempersingkat waktu, jadi kita bisa mulai dari manajemen limbah padat. Ya betul, yang B3 dan non B3 ya Bu. Ya, Oke, langsung untuk pertanyaan pertama. Apa saja jenis limbah padat non B3 yang paling banyak dihasilkan oleh PT Kalbe Farma? Untuk PT Kalbe Farma sendiri, limbah terbesarnya itu ada berupa kemasan plastik, kertas, dan sisa produksi non berbahaya. Itu sih Bu, yang paling banyak dihasilkan di perusahaan ini. Baik, ini jadi pemilahan sudah dilakukan secara konsisten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Betul sekali. 2008 Pasal 12. Untuk catatan disarankan untuk penguatan program reuse dan laporan kuantitatif dalam neraca sampah. Iya Bu, baik Ibu. Pembuahannya. Iya. Kemudian kita lanjut ya Bu. Ya, boleh. Di mana lokasi TPS limbah padat non B3 ditempatkan? Untuk lokasi TPS itu berada di sekitar area produksi dan juga dipilah sesuai jenis materialnya. Jadi di PT KB ini untuk setiap jenis materialnya tidak digabungkan menjadi satu karena kita sudah dipilah sesuai dengan regulasinya. Ibu tidak mencampur antara B3 dan juga non B3 seperti itu. Ibu. Oke, untuk lokasinya tadi strategis ya, betul. Area produksi. Ya. Aku catatan di sini, signage-nya perlu diperjelas lagi. Siap, Ibu. LHK nomor 59 tahun 2016. Oke. Jadi bagaimana sistem pemilahan limbah padat B3 dan non B3 dilakukan di sumber, serta bagaimana mekanisme pengangkutan dan pemrosesan limbah non B3? Untuk pemilahan di sumber itu kita melakukan di TPS ya untuk proses pemisahannya, lalu dikelola bersama bank sampah dan mitra daur ulang melalui program greget plastik gitu. Ada namanya greget plastik di kami itu. Oh iya, Udah maju lah gitu. Program sendiri ya? Iya betul, kita udah aktif melakukan program-program untuk pengelolaan limbah gitu. Oke, tadi disebutkan pemilahan dari sumber, dipisahkan di TPS, kemudian dikelola juga bersama bank sampah, dan program greget plastik ya, berarti Ya, betul. sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Betul. 12. Kemudian untuk laporan, saran saya harus tersedia Oh, iya. laporan tahunan ya, disarankan juga digitalisasi laporan agar datanya tuh real time dan transparan. Oke, siap. Oke. Udah, Ibu. Oke, mungkin saya akan panggil rekan saya yang akan menjelaskan aspek berikutnya ya. Ibu bisa tunggu sini dulu, nanti saya akan mengenalkan rekan saya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih juga, Ibu. Sebentar ya, Ibu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya Inayatul Zulizati dari Divisi Sustainability. Pada audit lingkungan kali ini, saya akan menjelaskan pada aspek manajemen limbah B3 dan juga efisiensi sumber daya air dan limbah cair Ibu. Oke, baik. Ibu Inayat ya? Iya. Saya perkenalan ulang ya, saya Kansa selaku auditor dari tim audit lingkungan 7B1. Pada kesempatan kali ini berkesempatan untuk mewawancara Ibu dalam aspek manajemen limbah B3 dan efisiensi air serta limbah cair, betul Bu? Iya Bu. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu saya langsung lanjut ke pertanyaan ya Bu. Iya Bu. Pertama untuk aspek manajemen limbah B3, pertanyaan pertama, di mana lokasi penyimpanan limbah B3 ditempatkan dan apakah sudah sesuai dengan standar teknis yang ada? Baik Ibu, untuk penyimpanan limbah B3 sudah sesuai dengan standar teknis, di mana gudang penyimpanan itu berada di area terpisah, dilengkapi dengan simbol B3, ventilasi, dan juga lantai kedap air. Berarti untuk lokasi penyimpanan limbah B3 ini sudah sesuai dengan PP nomor 22 tahun 2021 pasal 267 sampai 272. Ya. Untuk sarannya mungkin perlu inspeksi rutin ya Bu untuk mencegah kerusakan fasilitas. Cukup itu aja sih, dan lengkap juga ya. Kemudian bagaimana Kalbe mengelola timbulan limbah B3 mulai dari penyimpanan, pencatatan hingga pemrosesan oleh pihak ketiga berizin?
Baik Ibu, untuk timbulan limbah B3 mulai dari penyimpanan, pencatatan hingga pemrosesan, itu semua dicatat di Simpel KLHK. Lalu TPS-nya juga sudah sesuai standar, bekerja sama dengan pihak ketiga yang berizin. Lalu pada tahun 2023 ini timbulan limbah B3 ini berkurang sekitar kurang lebih 650 ton. Oke, berarti sudah ada program pengurangan ya? Iya Ibu. Berarti untuk acuannya sudah patuh Undang-Undang 32 tahun 2009 pasal 59. Untuk rekomendasi mungkin bisa diimplementasikan substitusi bahan kimia berbahaya untuk menekan timbulan dari hulu atau sumbernya ya. Karena tadi sebelumnya juga sudah ada pengurangan timbulan. Kemudian harus ada audit fasilitas luar Jawa yang lebih intensif. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana mekanisme memastikan pengangkutan limbah B3 hanya dilakukan pihak ketiga yang berizin oleh KLHK? Baik Ibu, untuk pengangkutannya itu semua pengangkutan dengan mitra resmi berizin KLHK dan sudah tercatat di Simpel KLHK Ibu. Ibu baik, jadi untuk prosedurnya tadi sudah sesuai aturan. Mungkin untuk rekomendasi perlu ada integrasi digital dengan Simpel KLHK ya, agar lebih transparan. Oke, mungkin untuk manajemen limbah B3 sekian. Saya bisa lanjut ke sumber daya air. Baik Ibu, bisa. Dan mungkin untuk limbah cair ya, apa saja limbah cair yang dihasilkan dari proses produksi? Untuk PT Kalbe Farma sendiri ini, limbah cair yang dihasilkan dari proses produksi ini berupa dari sisa pencucian, lalu ada bahan kimia cair dan juga air bekas prosesnya Ibu. Oke, berarti volume timbulan perlu dianalisis untuk peluang pengurangan ya. Baik. Bagaimana proses pengawasan kualitas air limbah dilakukan? Baik Ibu, untuk uji kualitas air limbah ini dilakukan rutin oleh laboratorium terakreditasi KAN, lalu hasilnya ini sudah memenuhi baku mutu. Oke baik, berarti ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 60 dan PP Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 26. Untuk rekomendasi mungkin harus ada publikasi atau uji ya secara berkala untuk meningkatkan transparansi. Baik Ibu. Oke baik, Ibu berarti sudah sesuai dengan Undang-Undang 32 Tahun 2009 juga dan tepatnya tadi pasal 60 dan PP nomor 22 tahun 2021 pasal 29. Untuk rekomendasi mungkin bisa ada publikasi hasil uji secara berkala ya untuk transparansi. Jadi kita perlu ada database-nya apakah air limbahnya sudah bermutu apa tidak. Baik, setelahnya teknologi apa yang diterapkan dalam pengelolaan air limbah, bagaimana kontribusinya terhadap efisiensi sumber daya air? Baik Ibu, untuk di PT Kalbe Farma ini kami menerapkan membran bioreaktor atau MBR yang tadi sudah saya sebutkan. Ini tuh untuk mendaur ulang air limbah yang digunakan kembali untuk fasilitas di toilet dan utilitas Bu. Oke baik, berarti untuk teknologi unggul mungkin perlu diperluas ke seluruh fasilitas ya. Baik Ibu. Kemudian untuk dokumentasi volume reuse MBR juga perlu dilaporkan secara periodik supaya sesuai dengan MNLK nomor 5 tahun 2014. Ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih atas keterbukaan informasi dari pihak Kalbe Farma ya. Berdasarkan wawancara hari ini, saya melihat bahwa sistem pengelolaan limbah padat, limbah B3 dan sumber daya air telah disesuaikan dan sudah memenuhi regulasi. Namun terdapat beberapa rekomendasi ya untuk peningkatan, terutama tadi pada aspek pelaporan. Jadi perlu ada digitalisasi pelaporan, perluasan program untuk reuse, serta target pengurangan penggunaan air tanah. Jadi hasil audit ini akan kami rangkum dalam laporan resmi untuk disampaikan pada manajemennya nanti. Demikian rapat wawancara audit hari ini saya tutup. Semoga tindak lanjut berjalan dengan baik dan berkontribusi pada pemerintahan Kalbe Farma ya. Baik, kami dari PT Kalbe Farma juga berterima kasih Bu atas masukannya yang konstruktif. Semua rekomendasi akan menjadi perhatian manajemen untuk peningkatan berkelanjutan. Lalu dari sisi teknis juga kami juga siap untuk menindaklanjuti rekomendasi terkait inspeksi, pelatihan dan juga penerapan sistem digital. Oke Ibu, terima kasih banyak. Baik Bu, terima kasih Bu Kansa. Ibu pamit ya. Iya, mau langsung Ibu. Semua wawancara gimana? Berjalan lancar, udah semua informasi didapat? Alhamdulillah tadi sudah lancar juga sama Ibu ya. Iya, betul. Iya, betul. Mungkin nanti kalau butuh verifikasi ya Bu, saya sekalian kirim ke Ibu tentang rekapan wawancaranya. Iya, boleh. Oke, mungkin sekian aja Bu. Oh, saya izin pamit dulu. Mau langsung Bu? Iya, Oke, mari Bu. Makasih banyak, hati-hati ya Bu di Iya, Bu, jalan. terima kasih.